Orang bilang zaman sekarang ini zaman edan. Yen ora edan, ora keduman, wong jujur dadi hancur. Kami minta Jamaah Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur GBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Puluhan warga mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur yang berada di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Mereka merupakan pengurus dan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Mereka datang ke rumah Ustadz Yusuf Mansur untuk menuntut keuntungan dari investasi batubara yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 2009. Pada awalnya warga datang untuk menggelar musyawarah di rumah Yusuf Mansur. Namun upaya mereka gagal, lantaran Ustadz Yusuf Mansur tak ada di rumah. Intinya dari pernyataan sikap tersebut kami meminta Yusuf Mansur mengembalikan seluruh investasi yang kami setor kepada Ustadz Yusuf Mansur pada tahun 2009 kemarin. Ya, jumlahnya cukup fantastis lah, perkiraan sekitar 50 miliaran seluruh investasi seluruh jamaah. Kasus ini bermula saat ratusan anggota jemaah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor mengikuti program investasi batubara yang ditawarkan Ustadz Yusuf Mansur. Sejak tahun 2009 hingga 2010, ratusan anggota jemaah dan pengurus telah menyetorkan uang investasi dengan nominal yang berbeda-beda. Barusan yang kita saksikan bersama adalah video tentang penggerudukan dari warga masyarakat ke rumah Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang. Warga tersebut konon katanya dari jamaah sebuah perumahan kota wisata di Bogor yang mereka merasa tertipu oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang investasi batubara. Nah, seperti Mbak Wiro tadi katakan, saat ini adalah zaman edan, yang ora edan, ora keduman, wong jujur malah hancur. Itu maknanya, yaitu saat sekarang ini adalah zaman gila. Banyak orang yang berbuat menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Mereka melakukan apa saja. Itu semuanya karena tergoda oleh hal dunia. Makanya meskipun seorang tokoh atau seorang ustadz pun karena dunia, karena gila harta, karena yang saat sekarang ini tuh istilahnya itu ingin jadi sultan, makanya melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Mereka melakukan dengan cara instan, yaitu dengan cara penipuan. Nah, maksud Pak Wiro di sini adalah agar buat Anda yang sudah tertipu harap lebih berhati-hati sebagai pembelajaran. Dan bagi Anda yang belum mengalami tertipu, ya harus juga hati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapapun, meskipun itu adalah seorang tokoh. Karena zaman edan, orang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas. Kalau orang dulu ingin kekayaan, mereka melakukan pesugihan. Tapi kalau zaman sekarang, ya kalau tidak korupsi, tentunya ya penipuan. Karena kalau pesugihan belum tentu berhasil, karena ritualnya pun juga tidak gampang. Nah, buat saudara-saudaraku semuanya, apa yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur itu sebagai pembelajaran. Kita semua juga tahu bagaimana berita-berita tentang Ustadz Yusuf Mansur ini memang sungguh keterlaluan. Jadi memang meskipun beliau ini orang ngerti, ya, orang pinter, tapi ya itu tadi, Anda jangan mudah percaya meskipun orang itu orang pinter, karena kebanyakan orang pinter itu tidak benar.
Karena biasanya orang pintar itu kepinterannya untuk membodohi orang yang tidak pintar, kan begitu. Sebenarnya bukan hanya Ustadz Yusuf Mansur saja ya, karena yang lain juga banyak, cuma sebagian kecil aja yang terekspos. Ada Doni Salmanan ya, ada Indra Ken, itu juga melakukan penipuan. Mereka itu orang-orang pinter dengan membuat sesuatu aplikasi atau apalah dengan tujuan membohongi atau menipu orang yang tidak mengerti, kan begitu. Karena untuk mendapatkan harta dengan pintas dan cepat ya untuk saat ini kalau nggak korupsi ya menipu. Ada juga berita seperti Medina Jen ya, juga tipu sana tipu sini. Itu kenapa? Karena dunia, karena lingkungan, ingin kaya dengan instan, makanya melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya atau penipuan. Dan seperti Ustadz Yusuf Mansur yang juga Mbah Wiro mengikuti berita-beritanya, memang sungguh sangat tidak bermoral ya. Waktu ceramah sedekah ya judulnya, berceramah tentang sedekah, sampai istri bupati itu dipredeli perhiasannya. Bahkan ada anak muda remaja putri yang punya cincin 2 gram pun diambilnya. Itu memang sungguh tidak bermoral Ustadz, tapi begitu kelakuannya. Karena apa? Karena dunia. Padahal kalau dibilang Ustadz Yusuf Mansur orang hebat, orang pinter, punya pesantren, hafal Al-Quran, kan begitu. Jadi buat Anda semuanya untuk sekarang ini, karena zaman edan, Anda jangan mudah tergiur, jangan percaya pada siapapun juga. Anda harus lebih hati-hati, meskipun itu tokoh. Makanya sebagai pembelajaran kita mesti hati-hati. Yang sudah pernah ketipu harus lebih mawas diri, jangan mudah percaya. Yang belum pernah ketipu pun harus hati-hati. Nah, kita semuanya jangan mudah tergiur kalau iming-iming dari mereka itu tidak tidak masuk di akal, kan seperti itu. Seperti Ustadz Yusuf Mansur kan dalam ceramahnya itu, kalau Anda bersedekah motor akan mendapat mobil, kalau Anda bersedekah mobil akan mendapatkan mobil mewah. Itu kan begitu yang dikatakan. Ya itu semua bisa didapatkan kalau tidak ada jalannya, tidak ada usahanya, mana bisa. Nah itu yang secara logika. Jadi kita juga harus main logika. Jadi jangan hanya percaya, walaupun hukumnya itu ada ya, tapi harus ada syariatnya, ada jalannya. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda bisa lebih berhati-hati untuk kedepannya. Semua sebagai pembelajaran, kasus-kasus dari para penipu-penipu yang tadi Mbak sebutkan, dan juga dari contohnya Ustadz Yusuf Mansur tadi, makanya itu semua sebagai pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.